Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Leli Nur Komariah STMT selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan alat proses Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, dan juga tentunya selamat pagi kepada teman-teman semua. Jadi di sini kami berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai mixing dan agitation, yang di mana kami di sini kelompok 24 memiliki materi yaitu liquid into gases, atomization, dan juga spraying. Namun, sebelum kami lanjut untuk menjelaskan lebih dalam lagi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu keanggotaan dari kelompok kami. Baiklah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alvan Aji Saputra dengan ujung NIM 034, Marcel Octavio Valentino dengan ujung NIM 122, dan juga Siti Aisyah dengan ujung NIM 041. Baiklah, mungkin tanpa memperlama lagi, kami akan langsung saja menjelaskan mengenai materi tersebut, yang mana materi ini akan dijelaskan secara estafet oleh keanggotaan kelompok saya. Kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan yang pertama, saya persilahkan. Baiklah, yang pertama itu adalah liquid into gas. Liquid into gas adalah salah satu teknik yang digunakan dalam mixing dan agitasi untuk mengubah cairan menjadi gas. Proses ini dilakukan dengan cara memecahkan cairan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil sehingga dapat disemprotkan atau disebarkan secara merata dalam bentuk gas. Yang pertama itu adalah spraying. Spraying merupakan proses di mana cairan disemprotkan dengan tekanan tinggi melalui lubang kecil atau nozzle untuk menghasilkan semprotan cairan yang tersebar merata dalam bentuk gas. Teknik spraying ini biasanya digunakan untuk penyemprotan cat atau pestisida atau dalam produksi udara bertenaga dengan menggunakan bahan bakar cair. Spraying biasanya menggunakan peralatan khusus yang disebut dengan sprayer. Sprayer ini terdiri dari tangki penyimpanan cairan, pompa, nozzle, dan selang semprot. Selanjutnya, yang kedua adalah atomisasi. Atomisasi merupakan proses mengubah analit dalam bentuk padat, cair, atau larutan menjadi atom gas bebas. Atomisasi juga disebut sebagai proses yang dilakukan dengan cara memecah cairan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil menggunakan alat yang disebut dengan atomizer. Atomizer sendiri merupakan perangkat khusus yang berfungsi untuk mengubah cairan menjadi partikel-partikel kecil dengan cara memompa cairan melalui nozzle yang sangat kecil, kemudian partikel-partikel kecil tersebar merata dan menguap menjadi gas. Atomisasi adalah metode produksi serbuk logam yang dominan karena paduannya, ukuran partikel dan kontrol bentuknya, dan kemurnian kimia. Selanjutnya, atomisasi terjadi sebagai akibat dari persaingan antara pengaruh menstabilkan tegangan permukaan dan viskositas cairan dan tindakan mengganggu dari berbagai kekuatan internal dan eksternal. Atomisasi sangat penting dalam berbagai hal, misalnya pembakaran semprot. Hal ini melibatkan atomisasi dan pembakaran bahan bakar cair. Yang kedua, pengeringan semprot. Hal ini melibatkan penyemprotan larutan atau suspensi ke lingkungan gas panas untuk produksi bubuk zat terlarut atau padatan. Dan yang ketiga, penyemprotan pertanian. Hal ini biasanya digunakan untuk insektisida atau pupuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Selanjutnya ialah sebuah tampilan video yang akan lebih menjelaskan lagi mengenai spraying dan juga atomization. Yang pertama ini ialah spraying, yaitu alat spray system conveyor. Baiklah. Nah, jadi pada spraying ini, eh, fluida itu yang sebelumnya berada pada tangki akan diberikan sebuah tekanan, sehingga fluida tersebut akan dipaksa untuk keluar dari tangki tersebut melalui selang, dan akan melewati nozzle, yang mana nozzle tersebut akan memancarkan cairan tersebut sehingga menjadi terpancarkan. Seperti yang kita lihat, pertama-tama fluida di sini sebelum dipasang nozzle, ia akan mengalir begitu saja. Namun selanjutnya, ketika ia dipasang nozzle, maka pancaran dari aliran fluida tersebut akan terpecahkan sehingga
aliran dari fluida tersebut menjadi terpencar-pencar seperti pada video di sebelah kanan ini. Video ini saya ambil dari unggahan salah satu YouTube mengenai spray system conveyor. Oke, mungkin itu penjelasan video mengenai alat sprayer. Selanjutnya ialah video terkait mengenai atomizing atau spray dryer atomizer. Oke, baik di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai video mengenai atomizing spray dryer atomizer. Nah, sebelumnya spray dryer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengeringkan cairan atau suspensi menjadi suatu bubuk, yang mana fluida tersebut akan yang masuk ke dalam tangki ini akan dipancarkan menjadi dalam bentuk kabut. Nah, kemudian fluida yang berbentuk kabut itu akan dikontakkan dengan gas panas sehingga airnya akan teruapkan sehingga tersisa bubuk atau butiran yang kemudian akan masuk ke siklon untuk memisahkan gas dan juga padatan yang ada pada gas tersebut. Nah, untuk lebih seperti yang kita lihat tadi melalui video tadi, maka kita dapat mengetahui perbedaan dari atomizing dan juga sprayer, di mana spraying itu ialah alat yang melibatkan pemancaran cairan, sedangkan kalau atomizing itu adalah alat yang melibatkan pengubahan partikel-partikel menjadi seragam, seperti itu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk pemaparan berikutnya. Baik, selanjutnya masuk ke contoh soal. Sebuah alat spray liquid mempunyai konsentrasi of fungicide 0,1% dan volume dari spraynya 200 liter. Jika menggunakan zat liquid propiconazole dengan konsentrasi 25%, maka hitung volume yang keluar untuk 1 hektar kebun. Di sini kita menggunakan rumus volume of spray liquid, yang mana D sama dengan A dikali B per C. A itu sendiri adalah konsentrasi of fungicide dengan satuan persen, B-nya itu volume of spray, satuan liter atau mililiter, yang C adalah percent of active ingredient, biasanya pada label suatu botol zat liquid, yang biasanya disingkat dengan AI. Yang terakhir ada D, volume of spray liquid itu sendiri. Nah, ini ada contoh tadi dari percent of active ingredient. Seperti yang ada pada soal tadi, yang gambar yang di sebelah kiri itu adalah contoh dari botol propiconazole ya, dengan kandungan 25%.
Mungkin langsung saja ke next. Nah, di sini kita telah mengetahui A-nya itu adalah 0,1%, B-nya itu 200 liter, dan C-nya itu 25%. Sehingga tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. D sama dengan A kali B per C, yang mana A itu adalah 0,1 dikali 200 per 25, sehingga menghasilkan 0,8 liter per hektar. Oke, baiklah. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 24, mengenai materi mixing dan agitation dengan fokus materinya, yaitu liquid into gases, atomizing, dan juga spraying. Semoga dari apa yang kami jelaskan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan bermanfaat tentunya untuk kami dan juga untuk kalian semua. Semoga apa yang kami ucapkan tidak ada kata-kata yang salah sehingga dapat menyakiti ataupun kesalahan yang dapat menyinggung teman-teman semua. Kami memohon maaf apabila terdapat kata-kata tersebut dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.